Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan harga. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Maulida Fitri, NIM 412058, Renita Dia Febi Aryadi, NIM 412011 dan Estu Pramudita, NIM 41208182. Penerapan ekonomi fungsi. Fungsi linier adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linear. Pengertian fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan antara kuantitas produk yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hukum permintaan adalah apabila harga produk naik, maka juga produk yang diminta akan turun dan sebaliknya. Jadi hubungan antara harga dengan kuantitas produk yang diminta merupakan hubungan berlawanan arah atau terbalik. Sehingga gradien atau kemiringan dari fungsi permintaan akan selalu negatif, mempunyai slope negatif atau miring ke kiri. Bentuk umumnya yaitu QD sama dengan A min B kali P, di mana QD sama dengan jumlah barang yang diminta, A adalah angka konstanta, B gradien atau kemiringan, P adalah harga barang per unit. Di slide kelima terdapat grafik dari fungsi permintaan. Notasi fungsi permintaan akan barang X adalah Ix sama dengan F kali Px, Ix sama dengan A min B P kali X, di mana Ix merupakan jumlah produk X yang diminta, Px adalah harga produk X, dan A dan B merupakan parameter. Rumus fungsi permintaan dan penawaran. P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1, di mana P merupakan harga produk, P1 merupakan harga mula-mula, P2 harga setelah perubahan, Q merupakan jumlah produk, Q1 jumlah produk mula-mula, Q2 jumlah produk setelah perubahan. Di slide ke-7 terdapat contoh dari fungsi permintaan dan penawaran. Materi yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga produk sendiri. Dalam penerapan fungsi linier ini, terfokus pada hubungan kuantitas produk dengan harga produk itu sendiri. Kemudian yang kedua, pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diminta untuk jenis barang standar. Kemudian yang ketiga, tingkat kebutuhan. Semakin tinggi kebutuhan terhadap barang atau jasa seseorang, maka jumlah permintaan terhadap produk tersebut akan semakin meningkat. Yang keempat, jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar pada suatu negara, maka semakin besar permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Yang kelima, selera. Apabila kegemaran pada suatu jenis barang atau jasa meningkat, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut juga akan meningkat dibandingkan dengan jenis barang atau jasa lainnya. Yang selanjutnya, barang pengganti. Tersedianya barang pengganti berpengaruh terhadap jumlah barang atau jasa yang diminta. Materi selanjutnya, pengertian fungsi penawaran. Fungsi penawaran yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan harga produk dengan jumlah produk yang ditawarkan. Dalam fungsi penawaran menggunakan sudut pandang penjual. Sesuai hukum penawaran, jika harga produk naik dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan, maka jumlah produk yang ditawarkan juga akan naik, dan sebaliknya jika harga produk turun, jumlah produk yang ditawarkan juga turun. Dalam fungsi penawaran terdapat hubungan positif antara harga produk dengan jumlah produk yang ditawarkan. Maka gradien atau di sini dilambangkan dengan B dari fungsi penawaran selalu positif. Bentuk umum penawaran QS sama dengan min A plus BP, di mana Q yaitu jumlah barang yang diminta, A angka konstanta, B gradien atau kemiringan, dan P harga barang per unit. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri.
Jika harga barang semakin tinggi, tentu jumlah penawaran juga akan tinggi. Harga tinggi membuat produsen berambisi untuk memperbanyak produksi barang, sehingga dapat menjual lebih banyak barang. Kemudian, biaya faktor produksi. Saat biaya produksi suatu barang turun, produsen akan semakin besar melakukan penawaran. Sedangkan jika biaya produksi barang sangat tinggi, maka produsen hanya membuat beberapa jenis saja dari produk tersebut. Contohnya adalah produk limited edition. Kemudian yang terakhir, tingkat teknologi. Saat proses produksi, pasti menggunakan teknologi untuk pengerjaannya. Semakin maju teknologi, tentu bisa mengefisienkan waktu dan meningkatkan produktivitas barang. Notasi fungsi penawaran akan barang dilambangkan dengan X adalah Qx sama dengan F dalam kurung Px. Qx sama dengan A plus B Px, di mana Qx adalah jumlah produk X yang ditawarkan, sedangkan Px adalah harga produk X, dan A dan B adalah parameter. Di sini dicontohkan suatu barang harga di pasarnya yaitu Rp 5.000 per buah, maka produsen akan menawarkan sebanyak 3.000 buah. Akan tetapi, jika harga lebih tinggi menjadi Rp 6.000 per buah, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen menjadi 6.000 buah. Bagaimanakah fungsi penawarannya? Gambarkan fungsi penawarannya pada grafik Kartesius. Di sini diketahui P1 atau harga mula-mula yaitu 5.000, kemudian P2 atau harga setelah perubahan yaitu 6.000, Q1 atau jumlah produk mula-mula 3.000, dan Q2 jumlah produk setelah perubahan yaitu 6.000. Penyelesaiannya kita menggunakan rumus fungsi permintaan dan penawaran yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kita masukkan P min P1 nya yang sudah diketahui yaitu 5.000 per P2 nya 6.000 per P1 nya yaitu 5.000, kemudian sama dengan P min Q1 nya di sini 3.000 per Q2 nya 6.000 dikurangi Q1 3.000, maka menjadi P min 5.000, 6.000 min 5.000 menjadi 1.000 sama dengan Q min 3.000, 6.000 dikurangi 3.000 yaitu 3.000, kemudian kita kalikan silang 3.000 kali P min 5.000, kemudian 1.000 dikali Q min 3.000, maka menjadi 3.000 P min 15 juta sama dengan 1.000 Q min 3 juta. Maka 3P sama dengan Q plus 12.000, P 1 per 3 Q plus 4.000. Materi yang selanjutnya yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kesesuaian antara fungsi permintaan dengan fungsi penawaran. Artinya, jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen, atau harga yang diminta oleh konsumen sama dengan harga yang ditawarkan produsen. Materi selanjutnya yaitu cara menghitung keseimbangan pasar. Yang pertama, dengan menyusun tabel. Hal pertama yang dilakukan untuk menghitung keseimbangan dengan menggunakan tabel yaitu menyusun dahulu tabelnya. Tabel tersebut berisikan harga atau P, jumlah yang diminta atau QD, dan jumlah yang ditawarkan atau QS. Tabel di atas diketahui harga yang sama antara jumlah produk yang diminta atau QD dengan jumlah produk yang ditawarkan atau QS yaitu pada harga 3.000. Jumlah produk yang diminta sama dengan jumlah produk yang ditawarkan, sehingga harga keseimbangan terjadi pada saat harga produk sebesar 3.000, serta terjadi ketika produk 55 unit. Yang kedua, dengan grafik atau kurva. Ada kalanya kita akan menjumpai tabel yang tidak memperlihatkan secara langsung akan adanya harga serta jumlah keseimbangan. Sebagai contoh, perhatikan tabel berikut ini. Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun pasangan titik-titik tersebut ke dalam diagram Kartesius. Maka grafik fungsi permintaan dan penawarannya dapat dilihat sebagai berikut.
Jika diperhatikan grafik tersebut, terlihat adanya perpotongan garis fungsi permintaan dengan garis fungsi penawaran yang menunjukkan titik keseimbangan atau E. Titik keseimbangan tersebut berada pada koordinat 60,350. Itulah yang disebut keseimbangan pasar, di mana harga keseimbangan yang terjadi sebesar 350, serta jumlah keseimbangannya yaitu 60 unit. Grafik di atas, titik koordinat akan terlihat jelas. Yang ketiga, dengan pendekatan matematis. Cara yang ketiga yaitu dengan pendekatan matematis, di mana cara ini digunakan jika data yang dapat berbentuk fungsi permintaan dan penawaran yang setipe. Syarat keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, di mana QD adalah jumlah produk yang diminta, QS adalah jumlah produk yang ditawarkan, PD adalah harga yang diminta, dan PS adalah harga yang ditawarkan. Contoh soal keseimbangan pasar. Permintaan ditunjukkan oleh fungsi QD sama dengan 100 dikurangi 0,6 PD, dan fungsi penawaran QS sama dengan min 20 plus 0,4 PS. Hitung keseimbangan pasar. Penyelesaian. Diketahui QD sama dengan QS 100 min 0,6. PD sama dengan min 20 plus 0,4 PS. Min 0,6P dikurangi 0,4P sama dengan min 20 dikurangi 100. Selanjutnya, substitusikan P yang sudah diketahui ke salah satu fungsi. Q sama dengan 100 min 0,6 dikali 120. Q sama dengan 100 min 72. Q sama dengan 28. Maka terbukti keseimbangan terjadi atau P adalah 120 dan kuantitas Q. Titik koordinatnya QD adalah 100 min 0,6 PD.